Yo, come back to me di Kari Channel. Dari janji kalian lagi, janjiku yang kemarin. Yang kemarin ya? 2 hari lalu? 3 hari lalu? 1 minggu lalu? Kayaknya nggak tahu. Penting sempat bilang ke kalian buat cara buat damage PvP maupun PvE itu tinggi. Jujur sih ini damage fokus ke PvP, bukan ke PvE. Misalnya kalian ketika limit kalian udah 300%, ya kan? 300%, tapi kalian masih naikin physical critical limit kalian tingin banget sampai 300 lebih. Tapi ingat, physical critical limit itu maxnya cuma 200% di PvP. Nggak masalah kok. Nggak masalah kalau critical limit kalian sampai 300. Yang penting kalian kombinasikan dengan critical damage, aerial critical damage, aerial critical damage sama back critical damage. Tapi untuk yang fokusnya main area, mending naikin aerial critical damage tinggi juga, ya 70%. Soalnya maxnya juga 200%. Setiap aerial, back, dan chest itu 200% juga. Lalu selanjutnya PNA itu nggak ngaruh ke PvP sama sekali. Banyak yang nanya ke aku, Kak, PNA itu ngaruh ke PvP atau enggak? Itu nggak ngaruh sama sekali. Terus max apa ya? Max moving speed di PvP itu 20%. Tuning bukan, jangan tuning dulu, full damage per second dulu deh. Mungkin dari kalian juga mentingin damage per second untuk PvP, ya? Apakah ya? Pasti kebanyakan iya. Tapi itu salah sekali. Soalnya gini, yang aku bilang tadi, di PvP itu ada batasan status. Maxnya tuh ada maxnya, nggak semua ngaruh ke PvP itu, enggak. Contoh kayak tadi aku bilang critical damage, aerial critical damage itu maxnya 20%, back critical damage ini, terus back damage 40%, back damage, aerial damage, chest damage 40%. Yang kayak gitu contohnya kayak gitu. Jadi intinya tuning kalian itu harus benar kalau kalian ingin damage kalian di PvP itu tinggi. Jangan fokus ke damage per second. Yang kalian fokusin itu adalah physical damage, raw-nya ya, asli physical damage kalian. Terus no problem kalau kalian critical damage kalian sampai 300, 280, itu nggak masalah. Yang penting kombinasiin juga aerial critical damage atau back critical damage atau chest critical damage, itu kombinasiin harus ada. Pokoknya intinya harus ada itu bertiga, sama back damage-nya juga, aerial damage-nya juga, dan chest damage-nya juga. Karena itu adalah berpengaruh besar buat damage kalian di PvP. Ya. Untuk critical rate, mendingan kalau critical rate kalian jangan lebih 60% atau 55%. Atau ya sekitar 50 sampai 55 lah. Jangan lebih dari itu. Ya, karena ya segitu udah berasa di PvP. Terus dari sekarang lanjut ke tuning. Itu cuma satu, aku kasih tahu contoh satu tuning aja yang terpenting buat di PvP dan mau PvP ya. Untuk PvP di kalian biar over di PvP, satu tuning core deh. Misalnya kalian dapat misal nih kalian ingin dapat physical critical damage, tapi kalian dapatnya aerial critical damage, itu jangan diubah ya, jangan diubah. Kenapa? Mungkin dari kalian ngelihat kalau nambah kalau nyari physical critical damage itu DPS kalian naik, tapi damage kalian juga naik, pasti damage naik kan? Pasti juga damage kalian naik.
Tapi kalau kalian nyari area akademik, aku suruh kalian nyari area akademik, DPS nggak naik, tapi damage kalian di dunia dungeon ataupun PvP itu naik. Itulah saya bilang area, back, dan C itulah damage hantu yang aku bilang. Iya, damage bantuan, saya bilang damage hantu, tapi dengan cara memakainya dengan kondisi area harus terbang, back harus bokong, cheese lupa apaan tuh. Ya begitu. Dan itulah satu buat tuning yang bagus buat di PvP. Untuk core nya SBD itu pasti, attack speed itu pasti, maksudnya attack speed. Cooldown nggak perlu. Misalnya kalau cooldown kalian 40% nggak perlu lagi naikin sampai 50, karena di PvE maksudnya untuk PvE itu maxnya 40%. Bisa kok lebih dari 40% di status itu bisa, tapi tetap dihitung 40% di PvE. Ya, ini bocoran sedikit buat kalian. Terus kalau cooldown kalian dari 40%, jangan ditaikin lagi. Jangan dituning lagi. Lalu tuning up damage. Di core itu ada tuning up damage. Kalau pilih dapat area academic, mending area academic aja, nggak usah diganti. Lalu penetration defense itu kalian pakai, karena nanti di exzone kalian harus naikin physical penetration depth atau magical penetration depth. Terus SBD udah harus naikin juga. Lalu kalau kalian dapatnya back atau aerial damage, itu setelah kalian mau nyari back atau aerial boleh ganti, yang penting carinya dua itu untuk PvP. Apalagi ya, kalau ketika karet mending nggak usah nyari lagi, soalnya aku di Korea nggak nyari ketika karet udah 50%. Iya, udah 50% karetnya tanpa ada tuning ketika karet maksudnya. Lalu receiver di receiver level 70, ini bocoran buat kalian juga. Receiver level 70 kalian jangan cari just to big damage, tapi aerial damage. Karena di aerial damage itu ada moving speed 7% sama nambah attack physical atau magical 330, dan membuat kalian di PvP damage-nya tinggi. Itulah tips-tips biar damage kalian di PvP ataupun PvE tinggi, tapi condong damage kalian tinggi di PvP. Dan itu aja tips dari aku. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Kalau nggak suka bisa kalian dislike. Iya. Kalau kalian juga nggak percaya nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan terakhir subscribe Kari Channel. Ya, subscribe Kari Channel. Itu aja. Salam bor. Dah.